Pemirsa, viral di media sosial, seorang pengunjung warung kopi yang diketahui seorang wakil direktur di Rumah Sakit Bahagia Makassar menampar bocah usia 3 tahun. Dari rekaman CCTV yang memang berada di warung kopi ini, tampak sang pelaku sedang asik bermain catur dengan seorang pengunjung lainnya. Tak berselang lama, korban yang saat itu bersama ayahnya melintas di depan pelaku dan berhenti sejenak untuk melihat permainan catur keduanya. Informasi terkini yang diperoleh, kabarnya wakil direktur rumah sakit ini sudah mendapatkan sanksi berat dari manajemen rumah sakit berupa pemecatan ya. Jadi seperti yang memang viral di media sosial, aksi yang tidak sepantasnya dilakukan oleh kalangan intelektual ya, seperti profesi dokter dan lain sebagainya. Oke, kita ajak pemirsa pagi ini bergabung dengan Biro Makassar. Ada rekan kami reporter Samsul Ma'arif yang akan menggambarkan situasi terkini di lokasi dan juga update informasi terbaru ya, Samsul. Selamat pagi, Samsul. Ya, pagi Arif dan Rati. Ya, beberapa hari ini warga Makassar memang dikejutkan dengan adanya sebuah video yang viral yang beredar di masyarakat yang menggambarkan tindakan tidak terpuji dari seorang pria dewasa yang belakangan diketahui berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Makassar yang tega menampar seorang anak kecil balita hingga balita tersebut terluka akibat tamparan yang dilakukan oleh oknum dokter ini. Tentunya pihak keluarga juga sudah melakukan tindakan hukum, melaporkan tindakan tidak terpuji tersebut kepada pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis atau kejadian ini, saat ini sudah bersama dengan saya di sini orang tua dari Yang Bayi yang juga merupakan pemilik dari warung kopi yang memang sering didatangi oleh oknum dokter tersebut untuk melakukan kegiatan di sini bermain catur biasanya. Nah, kita akan langsung saja berbincang dengan Bapak Agung, Pak ya. Agung. Ya, selamat pagi Pak Agung. Pak Agung, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologis kejadian sampai oknum dokter ini tega gitu melukai anak ini. Jadi awalnya itu saya baru datang dari luar, terus langsung menghampiri Bapak di meja ini dan menonton. Setelah itu anak saya mengambil salah satu biji catur. Setelah anak saya mengambil, dokter tersebut lalu menampar. Setelah menampar, saya kasih tahu dokternya, bilang, Pak, tidak boleh begitu, ini anak-anak, saya minta maaf juga. Pak dokter malah terus membentak-bentak, mengeluarkan kata-kata yang kurang enak lah, Pak, seperti itu. Oh, jadi ketika dokter ini menampar sang anak, dia yang sementara bermain kah atau seperti apa? Ya, lagi sementara bermain, Pak. Tapi anak saya datang mengambil salah satu biji caturnya, mungkin dia merasa terganggu, seperti itu, Pak. Memang oknum dokter ini memang sering kali bermain di sini atau seperti apa? Ya, lumayan sering datang untuk bermain catur di tempat ini, Pak. Dia sering datang ke sini. Terus waktu kejadian itu tiba-tiba langsung saja menampar gitu, marah-marah dulu atau gimana? Langsung menampar, Pak, tanpa ada kata-kata, langsung menampar. Setelah menampar baru dia membentak-bentak, tidak berhenti membentak-bentak, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, itu berlangsung lama ya, berlangsung lama ya? Iya, kurang lebih 1 menit dia bentak-bentak sampai saya suruh diam terus dan saya suruh pulang, Pak. Bilang, sudah, Pak, berhenti main catur saja. Begitu, Pak. Biasanya nih ya, misalnya ketika orang bermain catur terus kemudian sudah dalam kondisi yang mungkin kalah mungkin ya, sampai emosinya naik, biasanya marah dulu ya, tidak langsung beraksi begitu ya. Makanya saya ingatkan kembali, bilang, Pak, tidak boleh begitu, ini anak-anak, Pak. Cuman Bapak dokter tersebut terus marah-marah seperti kerasukan setan, Pak. Makanya terus saya ingatkan, bilang, Pak, anak-anak ini, Pak, jangan begitu. Tapi tetap terus membentak-bentak, marah-marah, Pak. Padahal dia sering di sini ya? Iya, sering, Pak. Dia bahkan Bapak tersebut tahu bahwa itu anak saya, Pak. Dia tahu kalau anak ini anak pemilik warkop yang sering dia datangi untuk bermain catur. Dia tahu, Pak. Makanya saya ingatkan kembali, bilang, Pak, anakku ini jangan kayak begitu. Tapi saya tidak tahu kenapa dia berperilaku seperti itu, Pak. Tetap marah-marah terus membentak-bentak. Dan ini tentunya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, kami pada hari Jumat tanggal 28 Juli
resmi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi di Polrestabes Makassar. Tadi Pak Agung bilang kalau oknum dokter ini sering bermain di sini gitu. Nah, tentunya Pak Agung tahulah seperti apa tipikalnya dia. Apakah memang dia orangnya temperamen kah atau bagaimana kah? Iya, biasa juga sering bercanda juga, biasa kadang-kadang juga marah kalau main catur. Cuman ya begitu, saya juga heran lihat dia Pak, sampai tega memukul anak kecil seperti itu Pak. Tadi sebelum kita siaran langsung sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung warkop yang mengatakan bahwa oknum dokter ini biasanya orangnya santai, bahkan sering diganggu, tapi tiba-tiba hari itu langsung gitu ya? Memang biasa kalau main biasa dia mengeluarkan suara yang keras. Jadi kalau ada suaranya keras biasa kita maklum. Cuman ini pada saat kejadian memang dia serius marahnya Pak. Karena waktu setelah dia menampar anak saya, dia pukul lagi meja Pak untuk membentak anak saya. Dan saya ingatkan, bilang, Pak Dokter sabar, dan tetap terus membentak Pak. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi sama Pak Dokter sehingga dia bisa seperti itu Pak. Pak Agung, maaf ini kalau boleh tahu bagaimana sekarang kondisi anak Bapak nih Pak? Ya alhamdulillah sudah tidak apa-apa Pak, cuman mungkin ada trauma sedikit sama anaknya karena setelah kejadian itu dia tidak berhenti menangis sampai subuh Pak. Pada hari Kamisnya sampai subuh Jumat itu dia baru bisa tidur Pak, menangis terus. Baik Pak Agung, terima kasih banyak atas informasi yang dibagi kepada kami. Tentunya kami berharap juga pihak kepolisian segera memproses laporan Pak Agung. Baik, Arif, Rati, dan pemirsa, itu tadi seperti apa kronologis yang diceritakan oleh orang tua sang anak yang juga merupakan pemilik warkop, dan tadi sebutkan bahwa ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kita berharap agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini tentunya. Itu dulu laporan dari kami di Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik. Ya, terima kasih Syamsul Ma'arif tadi juga sudah berbincang langsung dengan orang tua korban dan juga pemilik warung kopi. Sekaligus pemiliknya. Ya, memang saat itu juga berada di lokasi kejadian. Kasihan anaknya yang masih 3 tahun mengalami luka di bibir, jatuh, dan juga mental sih sebenarnya Vi ya. Begitu Trauma. seriusnya oknum dokter ini bermain catur setiap harinya di warung kopi ini. Sampai nggak mengenali anak dari pemilik warung kopinya. Gitu. Betul ya. Iya kan? Ya udahlah, yang penting kan sudah dilaporkan pihak kepolisian, nanti biar pihak kepolisian yang juga menangani seperti apa.